Continue dan harus dilaporkan 100%. Apabila ada SPBU yang memang tidak bisa melaporkan pencatatan nomor polisinya itu secara continue atau tidak 100%, dipersilakan untuk memberikan justifikasi atau klarifikasi. Contoh misalnya karena kerusakan perangkat digital Telkom misalnya ya, atau kerusakan yang diakibatkan oleh force major dan menyebabkan tidak berfungsi, itu bisa diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau justifikasi melalui berita acara yang ditandatangani oleh pihak SPBU, kemudian Telkom, dan sudah diketahui oleh tim SBM atau tim Pertamina. Nah, apa konsekuensinya? Nah, apabila misalnya tidak dilakukan 100%, otomatis harus dirubah menjadi manual. Artinya misalnya 80% bisa di Lampung ini misalnya SPBU-nya ada 130 misalnya ya. Nah, itu misalnya 120 nggak ada masalah, yang 14-nya bermasalah, silakan selama terjadi trouble, ya, SPBU yang tidak bisa melakukan pencatatan nopol secara sistem itu harus melakukan pencatatan nopol secara manual. Kalau tidak dilakukan secara manual, secara otomatis akan dilakukan penyesuaian margin oleh Pertamina, dan ini akan dilakukan pencatatannya secara real time oleh tim region yang ada di Palembang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan transaksinya? Nah, tadi saya sudah singgung di awal, transaksinya juga akan dibatasi 200 liter. Teman-teman juga sudah tahu masalah itu, dan sudah ada surat penegasan dari GM kalau nggak salah. Nah, jadi tolong ini benar-benar diperhatikan teman-teman, bahwa transaksi di atas 200 liter secara otomatis itu akan langsung disampaikan pada bulan berikutnya di minggu pertama. Apabila ada SPBU yang transaksinya di atas 200 liter, otomatis langsung akan ditagihkan. Nah, ini perlu ingat-ingat lagi gitu ya. Tolong disampaikan juga ke owner, jangan sampai nanti manajernya sudah tahu ada transaksi yang di atas 200 liter tapi ownernya nggak terima gitu ya, padahal Pertamina juga sudah menyampaikan itu. Nah, kaitannya dengan 2 poin itu tadi disinggung oleh Pak Shen ya, GM Telkom, bahwa kita akan ada yang namanya pre-purchase. Nah, pre-purchase ini adalah bahwa seluruh transaksi solar ya, nanti juga akan ke premium juga, bahwa semua transaksi pembelian solar itu harus didahului oleh pencatatan nopol. Ya, jadi itu yang namanya pre-purchase. Jadi catat dulu nopolnya, baru dilakukan pengisian atau penyaluran BBM solarnya. Nah, ini yang perlu kita akan dari tim Telkom, bagaimana sih teknisnya nanti gitu ya. Nah, supaya SPBU ini juga nggak konyol nanti ketika misalnya nanti sudah dilakukan penyesuaian oleh tim Telkom untuk perangkat digitalisasi di SPBU, terus tiba-tiba SPBU-nya nggak mengeksekusi gitu. Nah, takutnya nanti begitu pre-purchase ini udah jalan, kan ada konsekuensinya atau ada antara Pertamina dengan mitra SPBU. Kalau pre-purchase ini tidak dilakukan, secara otomatis nanti akan mempengaruhi realisasi kuota yang diberikan Pertamina ke masing-masing SPBU. Saya rasa itu teman-teman semua yang perlu saya sampaikan di awal. Selanjutnya nanti kita dengarkan dari tim Telkom penjelasan dan presentasinya. Selanjutnya silakan nanti teman-teman SPBU bisa menanyakan hal-hal terkait report. Saya minta izin Pak Shen apabila ada beberapa pertanyaan yang di luar konteks ya, tapi masih berhubungan dengan sistem digitalisasi yang sudah jalan. Mungkin selama ini teman-teman SPBU ada keluhan hanya sebatas WA, mungkin saat ini bisa disampaikan gitu ya, mungkin 1-2 pertanyaan supaya bisa menjadi masukan yang konstruktif dan juga bisa
menjadi improvement ke depan khususnya dari Telkom. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Telkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, penjelasannya yaitu ada 3 poin utama tadi, baik dia masalah untuk kendala-kendala nanti terkait untuk kedepannya dialami oleh SPBU supaya berkoordinasi langsung dan membuat berita acara, dan juga transaksi di atas 200 liter tadi mekanismenya sudah dijelasin, dan kedepannya lagi adalah masalah purkes ya. Terima kasih, mudah-mudahan nanti akan kita lanjut pada pembahasan diskusi nanti. Untuk itu kami dari Telkom akan menjelaskan sedikit terkait dengan persiapan untuk apa yang terkait dengan purkes nanti ya. Khususnya kita terkait dengan kita adalah di masalah jaringan yang kita siapkan secara rutin, secara kontinu ya. Kita akan membenahi, yaitu menggantikan sinyal M2M menjadi fiber optik. Ya, baik rekan-rekan kami dari SPBU, kami sampaikan, Pak Doni, kami sampaikan juga ini saat ini di Lampung dari 159 SPBU yang sudah kita BSD sebanyak 151 SPBU, dan dari 151 SPBU ini akan kami jelaskan berapa yang sudah kami tarik jaringan FO atau fiber optik. Ya. Adapun ini sekilas terkait dengan jaringan dari digital SPBU. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ini, Pak, lanjut. Maaf Pak, tampilannya nggak nongol Pak. Oh, belum share ya? Singkat suara. Maaf sebentar ya rekan-rekan kami, ini ada kendala sedikit di ini masalah share filenya. Kami jelaskan tadi sebanyak dari 151 SPBU yang sudah BST, kami sudah menarik langsung fiber optik, yaitu sebanyak 100 SPBU. Jadi 100 SPBU kita sudah memiliki jaringan fiber optik ya ke masing-masing SPBU-nya. Mudah-mudahan dengan adanya fiber optik ini tidak ada kendala lagi terkait masalah sinyal yang akan dialami oleh kawan-kawan kami di SPBU. Tapi selanjutnya kami tetap berusaha sebanyak 51 lokasi itu akan kami usahakan sesegera mungkin untuk penarikan fiber optiknya. Namun saat ini kita masih ada kendala-kendala, yaitu terkait dengan yang pertama yang paling krusial adalah belum ada jaringan Telkom. Itu sebanyak 35 SPBU. Jadi ini sangat kendala sekali di kami. Namun dalam hal ini kami coba akan kolaborasi juga dengan jaringan-jaringan fiber optik yang ada di Telkomselnya. Jadi ada 35 site atau 35 SPBU yang terkendala berat ya, tidak ada jaringan fiber optik sama sekali, artinya belum bisa kami tarik segera mungkin. Selanjutnya yang selainnya selain 35 tadi, insya Allah mudah-mudahan akan segera kita realisasikan. Selanjutnya kami dari Telkom
perlu ya kami koordinasikan di sini adalah terkait dengan support needed ya. Yang pertama dari Pertamina, kami di sini nanti akan kita diskusi terkait dengan SOE di JSPBU atau sejauh mana terkait dengan keterlibatan Pertamina masalah kerjasama, artinya terkait dengan masalah di proyek di jaringan ini ya, pembobokan misalnya yang sudah jalan. Apa perlunya ini aja lah. Apa perlunya beli aja. Rewalk ulang gitu. Nah, ini yang kita perlu nanti kita coba rembukan. Ini skopnya di siapa gitu. Ini perlu kami minta dari rekan kami Pertamina untuk menjelaskan, ataupun nanti dari tim kami dari SDA Jakarta, kalau terjadi rewalk ya, rewalk kembali artinya pembobokan kembali jaringan-jaringan yang rusak gitu loh. Akibat dari macam-macam, ada yang kadang-kadang konslet dengan listrik gitu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah masalah share data nopol dari rekan kami Pertamina. Kami perlu data tersebut untuk cross check dengan data yang ada di server dari SPBU. Nanti akan kami cek kalau ada selisih-selisih, ini di mana terjadinya gitu. Apakah dari rekan kami SPBU misalnya terjadi kerusakan mematikan perangkat sehingga tidak tercatat nopolnya. Apakah misalnya yang lainnya gitu. Sehingga kami bisa mengambil sikap bagaimana cara mengatasinya, memberikan solusi supaya nanti kendala-kendala segera kita perbaiki gitu. Jadi perlu tim dari kawan-kawan kami Pertamina melakukan share data nopol ke Telkom gitu, supaya nanti kami cross check atau kami compare dengan data-data yang ada di server SPBU. Untuk support dari sendiri kami dari Telkom, yang pertama kami minta yang pertama kemudahan ataupun izin masuk untuk izin kerja bagi rekan-rekan kami yang mau melaksanakan progres di SPBU. Yang kedua terkait dengan spek grounding. Selama ini kita pakai adalah sesuai dengan pola kerjasamanya adalah grounding yang grounding existing yang ada di SPBU. Namun dalam hal ini kita banyak kendala-kendala. Kendalanya yaitu ukuran dari grounding tersebut tidak sesuai dengan spek teknis. Yang ketiga, kerjasama antara pengawas operator dengan teknisi Telkom. Jadi di sini kami mengalami banyak yang istilahnya terputus koordinasinya, tidak seirama gitu antara pengawas dengan operatornya dan teknisi Telkom. Kadang-kadang pengawas bisa memberikan instruksi kepada IT-nya atau siapa, misalnya terjadi gangguan langsung diputus tanpa koordinasi dengan Telkom gitu, langsung dimatikan gitu. Nah ini yang perlu kita coba bina ke depannya, bagaimana kerjasama kita koordinasinya yang cukup baik sehingga aplikasi di JSPU ini berjalan dengan baik gitu. Ini yang perlu dari kami untuk support ini dari rekan-rekan baik dari Pertamina ataupun dari SPBU. Untuk selanjutnya para purchase kami serahkan kepada tim kami Pak Mas Krida selaku senior SMD teknisi SPBU. Untuk Pak Mas Krida persilakan. Oke, terima kasih Pak Jil dan rekan-rekan SPBU, pengawas SPBU,
dan teman-teman Pertamina. Jadi untuk self-service sebenarnya kami menunggu ini aja. Kalau misalkan dari Pertamina sudah menginfokan ke SPBU, rekan-rekan SPBU, kalau memang jaringan harus dirubah ke self-service, kami dari tim MOS SPBU pakaian self-service-nya. Nah, nanti memang ada kendala atau yang perlu. Oke, terima kasih Pak Jul dan rekan-rekan. Kami dari Telkom untuk kedepannya self-service ini kami atau self-service kami siap ya dengan catatan tadi dari rekan-rekan kami Pertamina sudah memberikan semacam izin atau informasi supaya kami bisa sosialisasi ke SPBU. Selanjutnya kami cara selanjutnya ya, apakah diskusi atau gimana nih, Mas? Kami jual atau ada ya? Diskusi aja. Mungkin diskusi aja Mas ya. Yang kita diskusikan di sini adalah hal-hal yang penting yang solusinya artinya bukan terkait perangkat kayak FCC aja gitu istilahnya, tapi yang berat-berat adalah artinya yang bisa kita solusikan secara bersama. Kalau cuma solusi kabelan putus, mungkin itu langsung aja nanti ke teknisi gitu ya. Itu kami persilakan dulu arahan dari Pak JM supaya nanti kita diskusinya jalannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jul ya, terima kasih Bang Doni tadi sudah sharing juga. Bapak Ibu sekalian nih, teman-teman dari SPBU, jadi sudah kita sampaikan tadi ya, untuk pre-purchase ini ya tim kami ya teknisi Telkom ini sangat siap nanti untuk memandu lagi ya di SPBU masing-masing ya untuk melakukan mode pre-purchase-nya, menginput ulang nomor polisinya, baru melakukan pengisian ke pelanggan. Sebenarnya kita sudah jalan juga, tapi mungkin butuh penegasan, makanya kita lakukan dulu komunikasi seperti ini. Silakan aja nanti tim kami ini ya sudah bisa bergerak. Mungkin besok masih Idul Adha, mungkin mulai Kamis, mulai Rabu kita sudah bisa datang ke SPBU. Mohon izin nanti kalau tim kita datang, teman-teman SPBU silahkan menyambut teman-teman kita itu supaya proses komunikasi ulang itu bisa berjalan dengan lancar. Atau siapa yang mau lebih cepat juga mungkin bisa ya kita data supaya dapat prioritas lah siapa yang di luar gitu kira-kira. Kita juga sudah nyusun jadwal sebenarnya, tapi memang nanti tergantung dari teman-teman SPBU ya. Nah, tapi kalau menurut jadwal kita, ketika tim kita datang, mudah-mudahan nanti bisa langsung ketemu PIC-nya di SPBU dan bisa langsung mengeksekusi model pre-purchase-nya. Yang kedua, ya selain pre-purchase tadi ya, mumpung masih ada waktu, Bapak Ibu sekalian, ya mungkin forum ini baik sekali kita gunakan sebagai forum diskusi ya. Memang kami menyadari ini masih beberapa hal ini mungkin terkait SPBU, mungkin masih ada kendala-kendala ya dari masing-masing SPBU. Ya boleh disampaikan di sini lah yang urgent-urgent. Mungkin dipandu sama Bang Jul tadi. Silakan Bang Jul. Atau dari teman-teman. Baik, terima kasih Pak Jem, Pak Sen atas tadi arahan-arahannya terkait dengan kita ke depan acara kita ini itu masalah diskusi. Mungkin langsung saja ini Pak Doni ya, kita persilakan kepada rekan-rekan kita dari SPBU dulu 3 orang pertanyaan pertama ya, tahap pertama gitu. Ya silakan kawan-kawan dari tim SPBU menyampaikan unek-uneknya apa yang terjadi atau kendala-kendala yang berat yang dirasakan supaya nanti kita bisa solusikan. Untuk itu kami persilakan 3
orang pertanyaan pertama ya. Nih, Pak, saya mau bertanya Pak, dari SPBU 243551 Pak. Halo? Pak Saprudin ya? Ya, betul. Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Pak, untuk kita supaya mengetahui setiap transaksi, kan kita itu kalau melihat presentasi itu nggak pernah mencapai 100 Pak ya. Jadi kalau kita supaya tahu nih pengecekan kita di lapangan, terutama di SPBU, itu gimana Pak caranya Pak? Itu aja. Jadi kita bisa negur operator kalau dia ada yang lewat gitu kan. Jadi saya bisa tahu. Selama ini kita tidak bisa ngecek Pak. Presentase paling kita bisa ngelihat aja di grup, kita ngelihat presentase. Cuman untuk di lapangan mau nyesuainya kita belum tahu Pak. Itu aja Pak, makasih Pak. Baik Pak Saprudin, terima kasih. Pak, ini SPBU dari SPBU berapa Pak? SPBU 51. 51. Oke, pertanyaan kedua. Lanjut. Assalamualaikum Pak. Ya, Pak Bapak dari SPBU berapa? Dari SPBU 95 Pematang Pasir Pak. Pasir. Silakan Pak Bapak. Ya ini Pak, saya mau nanyain masalah mode puskes sama self service itu apakah sama Pak? Yang pertama itu pertanyaan saya. Yang kedua masalah untuk nomor telepon konsumennya itu biasanya kan terkoneksi dengan link aja atau My Pertamina Pak. Sedangkan konsumen kita belum tentu semuanya terkoneksi dengan My Pertamina atau link aja Pak. Itu yang pertama. Apakah bisa untuk menggunakan nomor telepon karyawan? Terus ada pertanyaan lagi Pak, nomor karyawan Pak. Karena tidak semua nomor telepon konsumen itu terdaftar di link aja atau My Pertamina Pak. Terus yang kedua Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Setiap persentase yang dikirim oleh Pertamina atau SBM itu terkadang tidak sesuai dengan yang di server Pak. Persentase pencatatan nopolnya Pak. Kalau pencatatan di server misalnya dia selisihnya agak terlalu banyak Pak. Jadi misalkan di dashboard ID itu misalnya yang dikirim dari SBM atau apa, itu selisih Pak dengan yang di server. Misalnya di server itu 100%, sedangkan yang dikirim persentase oleh SBM itu dia cuma misalnya 98% atau 95% Pak. Cukup itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Baba ya. Silakan satu ya, lagi. Pak. Satu lagi. Halo, selamat siang Pak. Siang dengan Pak Untung. Pak siapa nih? Ya, dari SPBU 126 Antasari Pak. Nah, ini kalau kendala kami di SPBU Antasari 126 ini ada kerusakan pada KTG konsulnya Pak. Cuman proses pergantiannya ini cukup lama nih Pak. Gitu Pak. Jadi saya minta mumpung ada di sini connect semua sama orang pihak Telkomnya yang minta ada kerusakan, mohon ditindaklanjuti secepatnya Pak. Itu aja Pak. Baik Pak Untung, terima kasih ya. Untuk pertanyaan Pak Saprudin, yang pertama tadi cara untuk mengetahui presentasi transaksi. Betul. Mungkin Mas Krida atau Mas Dedi bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Oke, saya coba menjawab untuk pertanyaan Pak Saprudin dari SPBU 51. Jadi kalau untuk pengecekan nopol di server itu kan ada dua login. Itu yang pertama operasional dan yang kedua backup admin. Jadi kalau beberapa SPBU memang sudah ada yang kami pandu, cara mengecek nopolnya. Kita menyesuaikan apa
apakah nopol yang terinput dengan operator apakah sudah sesuai. Misalkan di lokasi operator bilang nopol sudah terinput semua. Nah, itu cara kita mengeceknya ada di server satunya yaitu backup admin, user satunya itu kita instalkan aplikasi cara pengecekan data nopol. Di situ kita bisa ngecek data nopol per harian atau hari-hari sebelumnya seperti itu. Jika memang masalahnya ada di operator, berarti kan kita dari pengawas bisa memberi teguran ke operator. Nah, tetapi apabila ada permasalahan nopol yang sudah terinput tapi di dashboard Pertamina tidak 100%, itu bisa komplain ke pihak teknisi SPBU. Jadi akan kita lakukan pengecekan di servernya apakah ada beberapa aplikasi yang harus kita upgrade seperti itu, Pak. Mungkin kalau untuk aplikasi atau loginnya itu nanti bisa hubungi PIC dari masing-masing CBU. Jadi nanti akan diinstalkan aplikasinya dan diberi login untuk masuk ke user satunya backup admin seperti itu. Pak Saprudin. Ya Pak. Udah jelas Pak? Kita kan maksudnya di server ini kan ada menu ya. Nah maksudnya di menu yang mana gitu kita bisa ngecek. Karena kita juga masih awam banget Pak. Izin dijawab, Pak. Jadi kalau untuk pengecekan itu sebenarnya simpel sih Pak. Kalau kita biasanya kan mungkin Bapak biasanya masuk ke login operasional. Ya, betul. Kalau kita untuk mengecek itu kita loginnya menggunakan backup admin. Nah nanti di beranda depan kita tinggal membuka biasanya di beranda depan sudah ada aplikasinya. Sudah ada aplikasinya itu yang saya maksud. Apa itu? Ntar kalau memang bisa saya contohkan saja. Ini saya lagi nge-remote. Yang jelas Pak Saprudin bisa buka aplikasinya Pak Saprudin. Jadi begini Pak, saya contohkan ya Pak. Ini saya bukan remote SPBU mana. Ini kan kalau kita di server itu kadang ada dua nih, antara backup admin atau operasional. Kita isikan di sini backup admin ya. Nah. Ini seperti ini Pak. Dia loginnya kita nggak, gambarnya belum terlihat. Belum terlihat ya. Dia di kamera saya. Nah seperti ini Pak. Ini gambarnya mana sih? Nggak ada. Layarnya di sana ya. Mana? Layar saya ya. Mana coba? Saya masih nge-remote Pak. Bisa dilihat nggak Pak? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Passwordnya Om Deddy. Passwordnya itu Om. Ded, kalau enggak lu masuk dulu ke server Ded. Ngulang dari ini Ded. Pilihan Windows itu Ded. Dan langsung itu kita kan nah, masuk aja dulu ke servernya Ded. Oke, switch user. Layarnya belum ada.
Pak, kita share screen bentar. Ada Sweet Bonanza-nya. Ya, rekan-rekan SPBU ya, ini makanya kesempatannya berharga ini. Mungkin setelah ini juga kalau masih ada teman-teman yang kesulitan ya, boleh menghubungi kita ya, karena kami punya teknisi itu sudah kita konsentrasikan di 4 lokasi ini ya, di Kota Bumi, di Unit 2 ya, sama di Bandar Lampung ya. Nah, jadi ada teknisi kita ya, kalau konsultasi seperti ini silakan aja ya, kami kurang paham di menu apa, kita sangat siap nanti untuk mengirimkan teknisi untuk memandu ulang ya, tapi tidak apa-apa, ini dijelaskan dulu sama teman-teman hubungan dan kesempatan. Tapi di luar ini teman-teman yang masih ada seperti ini silakan aja bertanya nih, karena kita punya teknisi yang sudah standby, bisa datang ke SPBU janjian, nanti kita akan jelaskan gimana apa yang kurang paham untuk menunya ya, bagaimana mengoperasikannya lagi, bisa kita berikan untuk sosialisasinya, gitu kira-kira. Coba. Pakai nomor operator bisa, tapi emang lebih bagusnya pakai nomor. Halo Pak, Ya. Hemat nggak bisa share screen kayaknya. Halo Pak, izin Pak. Iya, ya. Aman, pakai nomor operator yang bisa. Nomor Ya. Halo Pak, izin nambahin Pak. Halo Pak, izin nambahin Pak. Oke, share screen ya. Oh, ini ya. Backup Amin ini kelihatan. Ini bisa di screenshot nggak? Lanjut aja dulu ke share Bernadette. Iya, Screenshot ini enggak? Pak Saprudin, Ya, rekan-rekan SPBU udah kelihatan, kelihatan Pak, kelihatan. share screen-nya udah kelihatan. Kelihatan. Ini saya contohkan cara melihat nopol yang sudah ini. Oke. Kalau kita kan biasanya login menggunakan operasional. Nah, iya. Kalau kita menggunakan untuk melihat nopol ini, kita menggunakan login backup admin. Oh, baik. Kalau ingin melihat passwordnya, kita sudah masuk ke beranda backup admin. Kita lihat ada aplikasi. Ya Pak Saprudin, ini kita sudah coba tapi itu masih kendala ininya. Tapi nanti intinya Pak Saprudin bisa koordinasi dengan tim Telkom ya. Pak Saprudin. Iya. Ya Pak, siapa? Mendengarkan Pak. Kita koordinasi dengan tim Telkom yang lainnya ya. Oke, siapa? Jadi jelas teorinya gitu ya. Oke, siap. Jelasnya langsung telepon kami ya. Oke, siapa? Baik, yang selanjutnya terkait dengan pertanyaan dari Mas Baba ya, dari
Ada apa, Des? Ya, untuk pertanyaan Pak siapa tadi? Pertanyaan Pak Baba. Jadi untuk pengisian atau pembayaran lewat aplikasi Link Aja itu harus pakai nomor operator atau nomor. Maaf Pak, saya ulangin Pak. Tadi kan gini Pak, maaf ya Pak. Siap. Jadi kan kalau pakai self service itu biasanya kan pernah saya coba tuh Pak, untuk yang cepat untuk diprosesnya dia kan mesen dulu, penginputan data dulu baru mengisi Pak. Biasanya kalau pakai nomor telepon yang tidak terdaftar dengan itu, dia prosesnya agak lambat Pak. Iya, memang nomornya harus terdaftar ke Link Aja Pak. Jadi soalnya kan gini Pak, maaf Pak ya saya putus lagi omongannya Pak. Jadi gini Pak, belum tentu semua konsumen itu menggunakan atau mempunyai akun Link Aja Pak, atau sudah terdaftar di Link Aja atau di My Pertamina Pak. Jadi yang di lapangan itu terhambat Pak untuk pas penginputan datanya Pak. Biasanya kalau saya coba kemarin itu pakai self service kan, yang bikin terhambat itu karena nomor teleponnya prosesnya agak lambat Pak, yang belum terdaftar di akun Link Aja Pak. Jadi kira-kira kalau pakai nomor karyawan diperbolehkan atau tidak gitu Pak? Karena kan kalau untuk di karyawan sendiri kan bisa kita daftarkan di akun Link Aja gitu Pak. Ya, izin menjawab Pak Baba. Mungkin kalau masalahnya itu sepertinya kalau itu memang dari SPBU masing-masing SPBU sebaiknya, kalau saya dapat info dari yang sebelumnya sih Koko kan sudah self-service semua tuh. Jadi mereka memang menyiapkan beberapa nomor itu untuk memudahkan pelanggan dalam pembayaran jika memang mereka belum mempunyai nomor Link Aja yang terdaftar. Jadi untuk memudahkan mereka pembayaran untuk transaksi, jadi sebaiknya sih SPBU menyiapkan beberapa nomor untuk mempermudah proses transaksi melalui service seperti itu. Jadi begini Pak, takutnya dipermasalahkan tidak Pak, atau dari BPH Migas atau dari Pertamina gitu Pak? Baik, Mas Baba tadi sudah dijelasin jelas dari Mas Dedi ya. Ini minta Suaranya terputus, Pak. suaranya putus ya. Suaranya hilang Pak. Ya, dari kawan-kawan kami Pertamina, Mas Agung bisa dijelaskan sedikit terkait dengan yang ditanyakan Mas Baba ini? Mas Agung atau Mas Doni ya? Mas Doni siapa yang dari Pertamina? Maaf, saya tadi nggak ngelihat semua ininya. Anak Ya Pak, jadi coba saya menjawab ya Pak, saya dengan Agung. Jadi saya ini kebetulan bersama dengan SPM, teman-teman SPM yang lain, ada Mas Casan, sama Mas Presley. Jadi memang yang jadi concernnya BPH Migas sekarang itu, pemahaman kami memang mereka ingin mencatat siapa sih pengguna solar JBT maupun premium JBKP. Jadi memang kalau saran dari kami memang apa yang ditulis ya memang apa yang ada di lapangan Pak. Jadi seperti itu. Jadi karena ini memang produk subsidi atau penugasan, jadi memang di bawah memang mau tidak mau harus lebih repot sedikit Pak, dalam artian kita harus memang mengacu pada yang disampaikan oleh regulator dalam ini BPH Migas. Jadi menurut kami memang harus apa adanya dicatat yang ada di lapangan seperti itu. Jadi mereka juga sudah sekarang selain mereka mencatat persentase yang diberikan oleh teman-teman SPBU, juga mereka mencatat kesesuaian data yang ditulis oleh SPBU. Jadi jangan sampai nanti udah sibuk mencatat tapi begitu di cross check ada misalnya nopolnya asal-asalan atau yang lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau dari kami sih apa adanya aja yang di lapangan, yang dicatat, yang ditulis seperti itu. Terima kasih.
Baik, Mas dari SBM ya. Tadi ada terkait dengan pertanyaan masalah aplikasi, Mas. Di mana pemakai pembeli BBM di SPBU tidak memakai atau belum mempunyai aplikasi Link Aja dan My Pertamina. Apakah solusinya gitu, Mas? Halo Mas, siapa tadi Mas dari Pertamina, dari SBM? Mas Agung atau Mas Resli atau siapa tadi? Ya, izin Pak, selamat siang. Kebetulan kami lagi meeting bersama juga, jadi gimana pertanyaannya? Mohon maaf. Tadi ada kendalanya di SPBU di mana pelanggan atau yang mau ngisi BBM belum mempunyai aplikasi Link Aja dan My Pertamina. Ya gimana? Oke, jadi untuk dari kami Pertamina, jika user tidak memiliki Link Aja atau My Pertamina, untuk sementara ini prosesnya kan harus melalui itu ya. Jadi nanti teman-teman SPBU diupayakan untuk teman-teman itu memiliki My Pertamina sama Link Aja itu sih. Mungkin sementara itu dari kami, cuma nanti jika ada keputusan yang berbeda akan kami sampaikan lagi sih kemudian. Sementara sih yang kondisi real seperti itu. Gimana Mas Don? Oke Mas, tadi Mas Bapak udah jelas ya ininya, bisa dipakai sementara dulu yang punya SPBU ya. Sama sebetulnya kan nomor pelanggan itu bisa langsung didaftarkan lewat IGC. Halo Pak, izin bantu jawab Pak Anto dari Sigma Pak. Itu harus surat asli nanti pas casting sosialisasi sekalian pengertian merubah sistem pakai servis itu. Ya masalahnya Link Aja yang juga punya begitu. Rekan-rekan SPBU ya, memang belum tentu semua pelanggan tadi itu punya Link Aja. Ya ini tadi sudah kita dengar dari teman-teman Pertamina ya. Ya di tempat yang lain juga bisa ya. Jadi mohon juga nanti teman-teman SPBU yang menyediakan juga itulah kira-kira ya mode pembayaran dengan Link Aja. Mungkin di tiap island atau mungkin satu SPBU, kalau satu Link Aja-nya sulit juga kan gitu ya. Jadi ketika giliran pelanggan tidak punya, ya silakan aja menggunakan Link Aja yang ada di SPBU. Itu aja kira-kira nih. Sampai nanti teman-teman Pertamina nih ya solusikan lah gimana ya. Memang harusnya sambil jalan begitu kita mengedukasi ya, mengedukasi pelanggannya. Tapi belum tentu mau juga, tergantung HP-nya pelanggan kan begitu nih. Jadi memang ya bisa kita gunakan gitu aja lah jadinya daripada sulit nanti untuk memunculkannya. Oke, lanjut. Oke, Mas Bawa jelas ya. Untuk presentasi nol tadi dari Pertamina berbeda dengan server, kita tadi udah buka juga terkait support non-needed, di mana kami minta dari tim Pertamina men-share data-data tadi presentasinya gitu, kami supaya kami bisa mengecek kembali ke servernya, kami convert data-data tersebut gitu. Nanti akan kami telusuri permasalahannya di mana. Jadi Mas Baba nanti koordinasi dengan tim Telkom Mas ya. Iya Pak. Oke siap. Oke, yang selanjutnya dari Mas Untung tadi APG konsul rusak ya, cukup lama ya penggantinya gitu. Ada kira-kira penjelasan dari Pak Eko atau tim Pak Eko dari Jakarta? Selamat siang Pak, izin dari Pertamina. Jadi info dari teman-teman yang di Bengkulu terkait nomor handphone itu tidak harus terdaftar di Link Aja.
apa ada perbedaan ya pre-processing antara yang di Lampung dengan yang di Bengkulu? Mohon koreksi kalau ada yang salah. Yang ngomong mana nih? Tolong kameranya hidup aja lah nih, pusing saya lihatnya nih. Gitu lebih enak gitu. Ya. Siap. Ya, selamat siang. Jadi info dari teman-teman yang di Bengkulu, infonya bahwa untuk nomor yang terdaftar itu tidak harus terdaftar di link aja. Mungkin mohon koreksinya, apakah ada perbedaan antara yang di Lampung dengan yang di Bengkulu? Terima kasih, Pak. Ya, kasih Pak. Sebenarnya untuk Lampung, Bengkulu kita sama semua sih Pak, karena kita sistemnya juga cuma satu sistem itu aja, jadi nggak ada perbedaan Pak antara Lampung dan Bengkulu. Jadi memang bisa nomor telepon itu nggak usah terdaftar di link aja, tapi nomor pelanggan bisa langsung didaftarkan di EDC itu aja Pak. Jadi nanti dari tim PIC yang mengawal SPBU, jadi nanti dia biar sosialisasi sekalian merubah sistem ke self-service-nya gitu Pak. Jadi nanti kawan-kawan SPBU bisa langsung tanya-tanya ke PIC dari Telkomnya Pak. Terima kasih. Jadi maaf nih Pak, saya tambahin dikit lagi Pak ya. Untuk pertanyaan Pak Untung tadi terkait dengan seperempat ATG konsul rusak, di mana penggantinya cukup lama gitu. Mohon masukannya Pak Eko atau tim dari SDA Jakarta. Iya Pak Jul, untuk kerusakan ATG itu mohon maaf, masih di mute Pak Eko. Sudah unmute ini Pak, sudah masuk suara saya. Ya, udah muncul. Ya.